Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam sukacita penyertaan-Mu. Pada saat ini kami hendak belajar dari firman-Mu, belajar mengenal apa kehendak Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Selasa 2 Agustus 2022, yaitu yang tertulis di dalam Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 30 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah merasakan kehidupan yang sepertinya tersisihkan, atau keadaan di mana sepertinya kita tidak memiliki siapa-siapa, kita merasa seperti sendiri ketika kita menghadapi satu pergumulan hidup. Dan ketika itu kita alami, pastilah kita membutuhkan ada orang yang peduli, ada uluran tangan yang mengangkat kita untuk keluar dari perasaan kesendirian tersebut. Kepedulian yang didorong oleh rasa kasih kita butuhkan ketika situasi dan kondisi kita dalam keterpurukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau pada waktu Yeremia menyuarakan ini, Tuhan menunjukkan kepeduliannya karena rasa kasihnya terhadap bangsa Israel. Karena itu dia menyatakan, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli terhadap bangsanya tersebut. Walaupun mereka terbuang di pembuangan Babel, tapi bukan berarti Tuhan tidak melihat kehidupan mereka. Bukan berarti Tuhan membiarkan mereka begitu saja, atau bukan berarti Tuhan tidak memperdulikan mereka. Tapi pembuangan itu adalah jalan bagi Tuhan untuk mengajarkan bangsa tersebut semakin mengetahui, semakin mengerti, semakin memahami, dan semakin mempercayai bahwa hanya Tuhanlah yang seharusnya sebagai tempat mereka mengadu, tempat mereka menyampaikan puji-pujian, dan hanya Tuhan yang patut mereka sembah. Inilah yang Tuhan mau ketika Tuhan mengajarkan mereka dengan membiarkan mereka terbuang dari negerinya. Karena itu janji Tuhan di dalam nats ini mengingatkan bangsa itu bahwa hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan mereka. Hanya Tuhan yang bisa mengobati luka-luka mereka ketika mereka tidak dipedulikan dan tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang lain, tetapi Tuhan tetap peduli kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang sangat peduli, yang akan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita, yang akan mengobati semua luka-luka kita. Tuhan akan menyembuhkan dan mengobati kita
baik itu keterlukaan, sakit secara batin ataupun secara fisik. Hanya Allah yang mampu melakukan tindakan kasih dan peduli yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau, sama seperti yang Dia mau dari bangsa Israel. Ketika bangsa itu terbuang, Allah menginginkan bangsa itu belajar dari kejadian tersebut agar mereka semakin dekat kepada Tuhan. Begitu juga saya dan saudara, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, sakit yang berat dalam kehidupan kita, kita mau diajak Tuhan untuk semakin dekat kepada Dia, untuk semakin percaya bahwa kita akan dimampukan menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Yang pasti kita percaya kepada Kristus bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang besar di luar apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya dan saudara diajak untuk semakin dekat kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang selalu mampu untuk menyembuhkan kita, untuk mengobati luka-luka kita. Mari kita sama-sama membawa itu kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyerahan diri, dengan penuh kesadaran iman bahwa hanya Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, peduli kepada kita, dan yang mau berkorban, bahkan memberikan nyawanya hanya untuk kita. Mari Bapak Ibu, pada satu hari ini semakin dekatlah kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, semakin berserahlah kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengingatkan kami pada saat ini betapa Tuhan mengasihi kehidupan kami ini. Engkau menyembuhkan kami, Engkau mengobati luka-luka kami karena kesalahan kami, karena dosa kami, tapi Engkau selalu sedia untuk menerima kami ketika kami mau bertobat dan mau kembali kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia kepadamu. Walaupun begitu banyak dan berat pergumulan kami, biarlah kami senantiasa mau berserah kepada Tuhan saja. Oleh karena itu Bapa, kehidupan kami satu hari ini, aktivitas kami yang akan kami mulai dari pagi hingga sampai kepada malam hari nanti, kami mau serahkan kepada Tuhan saja. Engkaulah yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.